Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan uji statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Untuk uji statistik parametrik, kami akan memakai uji Pearson-R correlation. Dan untuk uji statistik non-parametriknya, kami akan menggunakan pasangannya yaitu uji Spearman. Pertama, kami akan mempraktekkan uji statistik yang parametriknya dulu, di mana Pearson-R correlation. Sebelumnya kita sudah membuat data terlebih dahulu. Di sini sudah ada data di file Excel. Kita akan mengukur apakah ada hubungan antara HB dengan umur. Kemudian kita buka aplikasi SPSS yang terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau seperti ini kita akan masukkan datanya, kita klik Excel karena format yang tadi kita ketik adalah datanya itu berupa Excel dan saya namai tes 2. Kemudian klik open. Setelah itu continue. Nah, ini hasil dari data yang tadi kita ketik yang sudah dipindahkan ke sistem SPSS dan muncul di data view-nya. Ini variable view-nya dan ini data view-nya. Pertama, bila kita akan melakukan uji statistik parametrik, maka kita harus mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Bila berdistribusi normal, maka kita bisa mempraktekkan dengan uji statistik parametrik. Caranya itu dengan klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore, pindahkan variabel yang akan kita uji yaitu HB dan umur. Kemudian ketik plots, kita klik normality plots-nya, baru continue dan oke. Ini datanya sedang berproses ya. Nah, ini udah ada datanya. Di sini kita mendapatkan hasil Kolmogorov Smirnov-nya itu untuk signanya itu di 0,2 dan 0,096. Data dikatakan berdistribusi normal bila angkanya itu di atas 0,05. Data ini adalah 0,2 dan 0,09, di mana data ini bisa disebutkan atau dikategorikan sebagai data berdistribusi normal, sehingga kita bisa melakukan uji statistik parametrik. Untuk melakukan uji statistik parametrik dengan Pearson-R correlation, sebelumnya kita tutup terlebih dahulu. Ini tidak usah kita save ya. Nah, data yang ini kita klik Analyze, kemudian Correlate dan Bivariate. Data yang akan kita olah dalam Pearson-R correlation ini yaitu HB dan umur atau usia. Kemudian mean dan standar deviasinya kita klik, kemudian continue. Nah, karena kita akan melakukan Pearson-R correlation statistik parametriknya, maka kita klik yang ini. Setelah klik yang ini, kita langsung klik OK. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Ini hasil yang kita dapatkan dari output di atas. Didapatkan hasil rata-rata kadar HB-nya itu 11,05. Yang ini rata-ratanya 11,05.
dan rata-rata usianya itu atau umurnya itu 24, artinya itu 24 tahun ya. Kemudian data hasil uji korelasinya, didapatkan hasil uji korelasi antara umur dengan HB, signatutnya itu 0,2, dimana pi-nya itu lebih dari 0,05, yang ini. Nah, hal tersebut maka bisa dikatakan HO-nya itu diterima. Kalau HO-nya itu diterima, artinya itu tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur dengan kadar HB. Yang ini, kalau dalam beberapa kasus hasilnya ada hubungan yang bermakna, maka kekuatan hubungannya itu tergantung pada nilai R. Nilai R-nya itu ini. Nah, ini Pearson-R correlation. Di sini nilai R-nya itu min 0,23, dimana artinya itu lemah dan arahnya itu lebih ke negatif. Nah, ini ya. Untuk uji statistik parametrik cukup sampai di sini, dan kita akan berlanjut ke uji statistik non parametrik. Sebelumnya kita close terlebih dahulu. Ini tidak usah kita save ya, kita keluar dulu. Selanjutnya kita akan berlanjut ke uji statistik non parametrik. Uji statistik non parametrik ini kita bikin data terlebih dahulu ya. Datanya ini sudah ada, sama kita ingin mengetahui adakah hubungan antara umur dengan HB. Kita buka sistem aplikasi SPSS ya. Ini kita masukkan datanya ya, data yang sebelumnya sudah kita buat. Ini filenya berupa form Excel, saya menamainya tes 1. Open. Nah, ini data yang sudah kita buat untuk melakukan uji statistik non parametrik dengan Spearman rank correlation. Untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak, kita lakukan yang seperti di awal, yaitu klik analyze, descriptive statistik, klik explore, kemudian klik variabel yang akan kita uji, yaitu umur dan HB. Plots, kemudian kita ketik plotsnya, normality plotsnya kita klik, kemudian continue. Setelah itu oke. Di sini kita akan mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Seperti yang kita ketahui bahwa data dikatakan berdistribusi normal apabila data tersebut di atas 0,05. Sedangkan uji Spearman rank correlation ini atau statistik non parametrik ini dibutuhkan atau tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Ini
datanya sudah keluar ya, Kolmogorov Smirnovnya. Di sini 0,001 atau 0,03, di mana 0,03 dan 0,001 ini kurang dari 0,05. Jadi bisa dipastikan bahwa data ini tidak berdistribusi normal, sehingga kita bisa melakukan uji statistik non-parametrik dengan Spearman Rank Correlation. Untuk melakukan uji statistik non-parametrik Spearman, kita tutup terlebih dahulu karena kita sudah mengetahui bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Kita tutup ini, tidak kita save. Nah, klik Analyze, kemudian Correlate, klik Bivariate, masukkan data yang akan kita olah, umur dan HB. Karena kita ingin mengetahui Spearman correlation, maka yang diklik ini ya, yang percent tidak kita klik. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa korelasi koefisiennya 0,068 dan signaturnya itu 0,72. Dari output ini kita bisa lihat bahwa nilai Spearman-nya itu, nilai R-nya itu 0,068 atau korelasi koefisiennya itu 0,068, dengan signaturnya itu 0,72 atau lebih besar dari 0,05. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa umur tidak berhubungan dengan HB seseorang, karena 0,72 ini lebih besar daripada 0,05. Maka ini tidak berhubungan HB seseorang dengan umur. Untuk kekuatan hubungannya itu 0,068. Nah, seperti itu dari uji Spearman yang kita buat. Dari video ini kurang lebihnya kami dari kelompok 3 mohon maaf. Uji statistik parametrik dan non parametrik sudah kita lakukan. Ini bisa kita close dan tidak usah di save. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.